Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kita kembali lagi di Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 31 Desember 2025. Bersama saya Yunis Yalvani, seperti biasa pemirsa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Presiden RI bertolak menuju Sibolga via Bandara Silangit. Polda Sumut maksimalkan sekolah-sekolah di lokasi bencana. TNI renovasi jembatan gantung penghubung dua kabupaten. Polres Sibolga gelar tes urin ABK kapal dan supir bus. Ya pemirsa, pasca bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara mengakibatkan sarana pendidikan seperti sekolah rusak parah. Dalam hal ini, Polda Sumatera Utara bersama unsur terkait memaksimalkan perbaikan sekolah-sekolah yang terdampak agar anak-anak dapat belajar dengan baik. Hal itu disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan kepada awak media pada kegiatan rilis akhir tahun pada Selasa sore. Diketahui pada akhir Desember 2025 para siswa sedang libur sekolah dan akan memulai pelajaran pada awal Januari 2020 mendatang. Namun sarana pendidikan di kawasan terdampak bencana mengakibatkan proses belajar menjadi terhambat karena gedung-gedung sekolah banyak yang rusak akibat tertimbun longsor. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak. Perbaikan itu meliputi pembersihan gedung, pengecat ulang dinding sekolah, serta hal-hal kecil yang berkaitan dengan proses pengajar. Dan untuk mempercepat proses pembersihan, pihak Polda Sumut bersama instansi terkait membuat sumur bor agar proses pembersihan berjalan cepat sehingga pada awal Januari murid memulai proses belajar bisa berjalan dengan lancar. Terkait juga dengan sekolah swasta menjadi tanggung jawab kalian, sekolahnya saya melihat sendiri bagaimana tentara dan polisi membersihkan sekolah-sekolah. Memang lumpurnya tinggi, jadi harus polisi dan tentara yang ada di sana. Kami mengebor beberapa sekolah, ngebor air pembersihannya. Di sana berjibaku ada TNI, Polri, BNPB dan semuanya membersihkan sekolah-sekolah. Ke depan sekarang bagaimana mempercepat sekolah-sekolah itu bisa beroperasional. Ya pemirsa, pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan dua desa dan dua kabupaten ini direnovasi oleh TNI Kodim 00204 Deli Serdang. Jembatan ini sangat membantu dan mempersingkat jarak tempuh anak-anak sekolah dan juga aktivitas masyarakat. Pembangunan jembatan gantung yang dikenal sebagai jembatan Garuda berawal dari laporan dan Ramil 18 Galang yang sempat mendapat perhatian luas di media sosial. Laporan tersebut menggambarkan kondisi warga serta anak-anak sekolah dari Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan Desa Manggis, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Pedagai, yang setiap harinya harus menyeberangi Sungai Ular menggunakan rakit untuk pergi ke sekolah, bekerja, dan juga ke ladang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena risiko keselamatan yang tinggi terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia. Melihat situasi tersebut, komunitas relawan Vertical Rescue Indonesia atau VRI bersama sejumlah komunitas sosial dan para donatur tergerak untuk membantu masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kodim 0204DS serta melibatkan unsur pemerintah daerah dari dua kabupaten, mengingat jembatan ini menjadi penghubung antar wilayah administratif. Pembangunan jembatan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan komunitas VRI, unsur TNI, serta para relawan. Jembatan tersebut diresmikan dengan nama Jembatan Merdeka sebagai simbol kemerdekaan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga. Dandim 0204DS Letkol ARH Agung Pujiantoro melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya perbaikan Jembatan Merdeka. Bersamaan dengan itu juga nama jembatan resmi diganti menjadi Jembatan Gantung Garuda. Dandim 0204DS Letkol Agung Pujiantoro menyebutkan proses perbaikan jembatan direncanakan selesai pada 31 Desember 2025 dan kembali dapat digunakan secara aman oleh masyarakat. Yang pertama, bahwa untuk jembatan ini adalah jembatan gantung yang menghubungkan antara dua kabupaten, dua kecamatan, dan dua desa. Di mana manfaat daripada jembatan ini adalah untuk selain menghubungkan dua wilayah kabupaten, adalah untuk membantu aktivitas masyarakat
terutama untuk anak-anak sekolah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan aktivitas bekerja. Salah seorang pemuka masyarakat dan desa Badar Kuala Adlan menyebutkan dengan direnovasinya jembatan gantung oleh TNI ini dirinya sangat bersyukur dan terima kasih karena jembatan ini mempermudah akses anak-anak untuk ke sekolah menuju memperlancar pengangkutan hasil bumi serta menghemat waktu dan biaya perjalanan. Kegiatan kami lancar semua, seperti kami Dusun 2 Desa Bandar Kuala, masyarakatnya yang berladang di seberang sana di Dusun 3 Desa Manggis, ya semuanya dengan adanya jembatan ini yang dibangun oleh TNI, maka kami merasa senang sekali. Dan begitu juga anak sekolah yang dari Dusun 3 Desa Manggis, Kecamatan Serbajadi, dengan adanya jembatan ini, maka anak sekolah pun ya tidak ada hambatan apa-apa untuk sekolah. Ya pemirsa, unit Jatanras Satreskrim Polres Sibalungun menetapkan JAN berusia 53 tahun sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang melukai 4 warga di perumahan Roridata, Kelurahan Sondiraya pada Rabu malam. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kanit Jatanras Ibtu Ivan Roni Purba saat dikonfirmasi pada hari Selasa 30 Desember 2025 sekira pukul 21.20 waktu Indonesia bagian Barat. Ivan Roni menjelaskan tersangka JAN dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat, yakni pasal 1 di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dan pasal 351 ayat 1 KUHP pidana tentang penganiayaan. Kronologi kejadian dimulai dari konflik yang tampak sepele namun berakhir tragis. Pada Rabu sore 24 Desember 2025 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat muncul postingan di grup WhatsApp perumahan Roridata yang memberitahukan bahwa lampu Natal yang dipasang di area perumahan ditabrak oleh mobil tersangka. Warga mencoba meminta pertanggungjawaban dengan cara baik-baik, tapi respon tersangka justru marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Situasi semakin memanas ketika tersangka berjalan ke mobilnya dan mengambil pedang samurai serta kaleng kecil yang diduga berisi pepper spray. Situasi sudah reda sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anak tersangka bernama Abed Nego Saragi mendatangi korban di warung sambil mengajak berbicara baik-baik. Korban pun mengikuti ajakan tersebut dengan niat baik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Tapi ternyata ini adalah perangkap di tengah jalan. Tersangka sudah menunggu dengan membawa samurai dan senjata api dan langsung menyemprotkan pepper spray ke wajah dan mata korban. Korban menjerit kesakitan, mencoba melarikan diri. Drama belum berakhir. Tersangka juga menembak keempat korban yaitu Rizjon Pardomuan Purba, Deardo Purba Mandasari Purba, John Sandy Sahputra Sidaga. Mereka semua warga perumahan Roridata yang mencoba melerai atau berada di lokasi kejadian. Ibtu Ivan Roni Purba menegaskan bahwa unit Jatankas bergerak cepat mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti berupa senjata api, pedang samurai, dan pepper spray, serta melakukan olah TKP secara menyeluruh. Ditegaskan tidak ada tempat bagi orang yang memiliki senjata api ilegal dan menggunakannya untuk menyakiti orang lain, walaupun dengan dalih untuk perlindungan diri. Ya pemirsa, Polres Kota Sibolga menggelar pemeriksaan tes urin narkoba kepada awak kapal penyeberangan dan para supir bus di Terminal Sibolga. Belasan awak kapal Wiradauli yang bertugas melayani rute pelayaran penyeberangan Sibolga Gunung Sitolidias mulai dari nahkoda hingga ABK-nya menjalani pemeriksaan tes urin narkoba di atas kapal yang dilakukan petugas medis dengan didampingi langsung anggota Satres Narkoba Polres Sibolga. Tak hanya di pelabuhan, pemeriksaan tes urin narkoba juga dijalani belasan supir angkutan Natal dan tahun yang beroperasi di Terminal Kota Sibolga. Kapolres Kota Sibolga AKBP Edi Inganta yang memimpin langsung pelaksanaan tes urin narkoba terhadap awak kapal penyeberangan dan supir bus tersebut menjelaskan pelaksanaan tes urin narkoba ini bagian dari kegiatan operasi lilin tahun 2025 yang dilakukan Polres Kota Sibolga dengan tujuan untuk menjamin keselamatan para penumpang sewaktu menggunakan transportasi baik kapal maupun bus yang menjadi angkutan pada Natal dan Tahun Baru. Tes urin narkoba ini juga sekaligus untuk memastikan para awak kapal penyeberangan dan supir bus bebas dari pengaruh narkoba ketika sedang bekerja sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan armada transportasi saat beroperasi baik di laut maupun di darat.
Tak hanya melakukan pemeriksaan tes urin para awak kapal, Kapolres Kota Sibolga juga melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan alat keselamatan yang ada di atas kapal seperti life jacket serta sekoci. Melaksanakan pemeriksaan tes urin terhadap seluruh awak kapal yang hari ini akan berlayar menuju ke Pulau Nias. Tentunya kegiatan ini dalam rangka Operasi Lilin 2025. Kita memeriksa kesiapan ataupun kondisi daripada seluruh awak, mulai dari nahkoda sampai dengan anak buah kapal. Dan kalau memang tidak ada, tentunya kita pasti berharap para awak kapal dalam keadaan prima dan siap untuk melaksanakan tugas mereka. Dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Sibolga, Polres Kota Sibolga juga mendirikan sedikitnya 2 pos pengamanan, diantaranya di terminal dan di pelabuhan Sibolga. Ya pemirsa, menjelang pergantian tahun menuju 2026, Kepolisian Resort Toba memperketat pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan untuk mengantisipasi bertambahnya volume kendaraan secara signifikan. Melalui skema operasi Lilin Toba 2025, Kepolisian menyiagakan personel gabungan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan wisata di wilayah hukum Kabupaten Toba. Berdasarkan pantauan terkini pada akhir Desember 2025, peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di jalur lintas Sumatera Jalin Sub yang menghubungkan Toba serta akses menuju objek wisata Danau Toba. Polres Toba mengerahkan 187 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya yang tersebar di berbagai pos pengamanan dan pos pelayanan. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional, terutama di area pasar tumpah seperti Pasar Porsea dan Balige. Di kedua tempat ini arus kendaraan seringkali melambat akibat aktivitas masyarakat. Satgas Preventif Operasi Lilin Toba 2025 rutin melakukan patroli di titik-titik keramaian dan objek wisata untuk mencegah penumpukan kendaraan di bahu jalan. Petugas di lapangan secara berkala melaporkan kondisi arus lalu lintas live report guna memberikan panduan rute alternatif bagi pengendara jika terjadi kepadatan di jalur utama. Kasih Humas Polres Toba AKP Bugaran Samosir menghimbau para pengendara agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan untuk keselamatan bersama. Masyarakat juga disarankan untuk mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh, mengingat potensi cuaca ekstrim di akhir tahun. Hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan Toba terpantau masih stabil dan terkendali berkat kesiapan petugas yang berjaga selama 24 jam penuh di pos-pos pelayanan strategis. Ya pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan mencatat keberhasilan mengungkap sebanyak 3.000 lebih perkara tindak pidana sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut 1.436 perkara berhasil diselesaikan atau sekitar 47%. Jumlah tindak pidana sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yakni 3.173 jumlah tindak pidana atau JTP. Dengan 1.461 perkara tindak pidana atau PTP yang ditangani, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Wahyudi Rahman menjelaskan sejumlah kasus menonjol yang berhasil diungkap antara lain pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pungutan liar, tawuran, premanisme di jalan tol Bajing Loncat, narkoba, serta perjudian tembak ikan. Dalam upaya penekanan gangguan Kaptimnas, khususnya aksi tawuran, Polres Pelabuhan Belawan melakukan langkah preemptif melalui bimbingan dan penyuluhan secara door-to-door serta galangan tokoh masyarakat. Selain itu dilakukan upaya preventif berupa patroli rutin di lokasi rawan dan pendirian pos pengamanan. Upaya represif juga dilakukan dengan penangkapan pelaku tawuran baik yang melakukan pengerusakan, penganiayaan maupun membawa senjata tajam. Ini tergolong dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Itu tahun 2024 terjadi 772 kasus, kemudian 2025 ada 596, artinya menurun, dan peningkatan penyelesaian perkara kita juga maksimal mungkin. Ini ada penurunan juga yang di angka 22,79%. Ini bukan tren penyelesaiannya, tapi tren jumlahnya. Nah, untuk penyelesaian perkaranya maksimal, saya tidak percaya
ini minimal di atas 70% sudah selesai laporannya. Ya pemirsa, sepanjang tahun 2025 Polres Tanah Karo menangani 1.290 kasus. Dari jumlah tersebut 803 kasus atau 62% berhasil diselesaikan. Dalam paparan rilis akhir tahun 2025, Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto menyampaikan pada kategori 3C pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor tercatat 275 kasus dengan penyelesaian 98 kasus atau 36%. Tindak pidana perjudian mengungkap 10 kasus yang menonjol 5 kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian, seluruhnya berhasil diungkap. Tindak pidana narkotika menangani 159 kasus dengan 190 tersangka diamankan. Barang bukti yang disita selama meliputi ganja 2,5 kg, sabu 487,73 gram, dan ekstasi 58 butir. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depannya dengan memaksimalkan langkah preventif serta penegakan hukum secara tegas dan terukur. 2025 kemarin ada beberapa kasus pembunuhan yang sempat viral di Wilkum Polres Tanah Karo, seperti pembunuhan di Pajak Buah dan juga pembunuhan yang di ladang di Kecamatan Simpang 4. Alhamdulillah kita bisa ungkap semuanya dan sudah maju ke JPU, bahkan sudah siap sidang. Alhamdulillah bantuan rekan-rekan sekalian juga memberikan informasi masyarakat dalam pengungkapan kasus ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sehingga Polres Tanah Karo berhasil mengungkap kasus-kasus yang menonjol selama tahun 2025. Ya, Pak Kasat. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, sejalan dengan himbauan Kapolri, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani mengajak masyarakat Asahan untuk tidak menggelar pesta kembang api di dalam perayaan malam penggantian tahun. Himbauan pelarangan pesta kembang api tersebut disampaikannya saat pemaparan pencapaian kinerja Polres Asahan dalam penanganan kasus selama 1 tahun yang digelar di Aula Mapolres Asahan. Himbauan tidak diperbolehkannya pesta kembang api sebagai bentuk empati dan keprihatinan terhadap korban bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Dihimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dari perayaan yang bersifat hura-hura. Kapolres melalui Kasih Humas AKP Herlida Damanik mengajak momen pergantian tahun sebaiknya dimaknai dengan kepedulian sosial dan doa bersama bagi para korban bencana alam yang hingga kini masih dalam proses pemulihan. Kami dari Polres Asahan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Asahan pada saat pelaksanaan malam tahun baru agar tidak menyalakan kembang api, bertujuan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam masalah bencana alam banjir, bisa sama-sama melaksanakan tahun baru dengan secara hikmat dan bersyukur kepada Tuhan. Diharapkan himbauan ini dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk solidaritas sesama anak bangsa. Ya pemirsa, sepanjang tahun 2025 sejak Januari hingga Desember, kasus narkoba menjadi kasus menonjol yang ditangani Polres Labuhan Batu. Dengan jumlah 514 kasus naik 178 kasus atau 53% dari tahun 2024 sejumlah 336 kasus. Polres Labuhan Batu menggelar press release akhir tahun di Aula Mapolres setempat di Jalan MH Tamrin, Rantau Utara, Labuhan Batu dengan 3 kasus menonjol yang berhasil diungkap sepanjang tahun 2025, yakni kasus narkoba, kasus pencurian dengan pemberatan, dan kasus pemerasan atau ancam.
Kapolres Labuhan Batu AKBP Coki Sentosa menyebut tindak pidana yang terjadi selama tahun 2025 sebanyak 3.936 kasus kejahatan dengan penyelesaian kasus sebanyak 2.792 kasus. Sementara untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 178 kasus atau naik 53%. Untuk kasus penguapan narkotika sepanjang tahun 2025 itu ada sebanyak 514 kasus dengan penyelesaian sebanyak 417 kasus. Total persentase penyelesaiannya sebanyak 81%. Untuk data laka lantas sepanjang 2025 tercatat 356 kejadian dengan 105 orang meninggal dunia, 178 luka berat dan 348 orang luka ringan. Ya pemirsa, Polres Tanah Karo memaksimalkan pengamanan operasi Lilin Toba khususnya pada perayaan Tahun Baru 2026 dan menghimbau masyarakat untuk bersama menjaga Kamtibmas tertib lalu lintas dan tidak berpesta kembang api dan melakukan kegiatan yang positif. Pada pelaksanaan operasi Lilin Toba 2025, Polres Tanah Karo memaksimalkan seluruh personel pengamanan untuk penjagaan di titik-titik rawan kepadatan dan kemacetan. Guna menciptakan situasi Kamtibmas khususnya pada perayaan Tahun Baru, pentingnya peningkatan kewaspadaan dan pelaksanaan tugas personel secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab. BKO Ditsamapta Polda Sumut dan Brimob Polda Sumut dikerahkan untuk membantu Polres Tanah Karo difokuskan pada pengamanan pusat aktivitas masyarakat seperti di pusat kota Kabanjahe dan kota wisata Brastagi. Yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas pengamanan juga bersinergi dengan lintas instansi TNI dan dinas terkait melakukan patroli sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat sekaligus menunjukkan kesiapan pengamanan Nataru. Saat patroli keliling jelang Tahun Baru 2026, personel Polres Tanah Karo kembali menghimbau seluruh masyarakat agar memastikan keamanan rumah saat berpergian. Sebelum berangkat melakukan perjalanan agar terlebih dahulu memeriksa kendaraan dalam kondisi layak jalan, meningkatkan kewaspadaan terutama saat cuaca hujan, tertib lalu lintas dan mengikuti arahan petugas agar perjalanan aman dan nyaman menyambut Tahun Baru untuk tidak berpesta kembang api, hura-hura maupun konvoi di jalan raya. Melakukan kegiatan positif dengan ibadah doa dan kepedulian terhadap saudara kita yang saat ini terdampak musibah bencana alam. Ya pemirsa, menjelang penutupan akhir tahun 2025, situasi arus lalu lintas di jalur Sumatera via Tarutung terpantau aman dan lancar, serta tidak terjadi kemacetan dan peningkatan volume kendaraan. Situasi arus lalu lintas akhir tahun aman dan lancar di Sipoholon. Arus lalu lintas akhir tahun di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, terpantau aman dan lancar. Pantauan hari ini Rabu 31 Desember 2025 seperti di jalur Sipoholon menuju Tarutung menunjukkan tidak terjadi kepadatan kendaraan yang berarti baik dari arah Tarutung menuju Sibolga maupun sebaliknya. Petugas kepolisian TNI, Satpol PP serta Dinas Perhubungan serta tim medis bersama instansi terkait tetap disiagakan di sejumlah titik rawan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan serta memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Meski volume kendaraan mengalami peningkatan dibanding hari biasa, arus lalu lintas masih dapat dikendalikan dengan baik. Sementara itu, menurut Kapolsek Sipoholon sebagai Kapos Pelayanan 2 Sipoholon AKP Tona Simanjuntak, saat melakukan pengamanan di Pos 2 Sipoholon menyampaikan, setiap pengendara untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi kendaraan, serta meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintasi jalur rawan dan cuaca yang tidak menentu. Kami dari instansi yang tergabung dalam posyan ini, kami siap untuk bisa melayani masyarakat yang status dalam perjalanan. Apabila kelelahan, silakan singgah di posyan 2 Sipoholon, dan apabila ada yang sakit juga, kami berdampingan dengan pihak medis untuk bisa memberikan pelayanan kesehatannya. Dan saran kami kepada masyarakat, tetap antisipasi, jaga kecepatan, keamanan, keselamatan.
Ya pemirsa, menjelang 2 hari tahun baru 2026, kendaraan yang melintasi jalur lalu lintas Kota Eka-Dopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara padat merayap, namun tidak terjadi kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas ini dipicu meningkatnya jumlah pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Eka-Dopan yang merupakan jalan lintas Sumatera. Meningkatnya jumlah armada ini mulai sejak 4 hari lalu pasca perayaan Hari Natal untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan antrian kendaraan di Kota Eka-Dopan. Sejumlah personil Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu menempatkan sejumlah personil di daerah rawan terjadi kemacetan. Dan juga tim urai lalu lintas dengan menggunakan sepeda motor untuk secepatnya mencapai jalur lalu lintas mengurai kemacetan. Kemacetan jalur lintas Kota Eka-Dopan mulai pukul 15.15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di saat aktivitas warga meningkat di luar rumah. Kapolsek Kuala Hulu AKP Citrayani Barus menjelaskan meningkatnya arus mudik kendaraan terjadi sejak 4 hari yang lalu hingga hari ini jelang 1 hari tahun baru. Meskipun terjadi kepadatan arus kendaraan namun tidak terjadi kemacetan. Hingga saat ini 1 hari jelang tahun baru kondisi jalan lintas Eka-Dopan tetap lancar. Kami melaporkan, kami dari Pospam 2 Eka-Dopan pada saat ini menjelang 4 hari H, keadaan arus lalu lintas padat namun berjalan dengan lancar. Sarannya patuhi arus lalu lintas. Jika dalam keadaan kondisi kurang sehat, dapat berhenti sejenak di pelayanan polisi ataupun pospam ataupun posyan yang tersedia di sepanjang perjalanan. Dihimbau kepada pengendara agar dapat melintasi Kota Eka-Dopan di saat pagi dan malam hari untuk menghindari jam padat lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan kendaraan. Ya pemirsa, Bupati Padang Lawas menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepada 1.811 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan berlangsung di halaman kantor Bupati Padang Lawas. Kegembiraan terlihat di wajah para peserta penerima surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K paruh waktu saat mengikuti apel pelantikan dan pengangkatan di halaman kantor Bupati kemarin. Dalam arahannya, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan mengatakan pengangkatan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ini bukan sekedar pengisian kebutuhan pegawai agar roda pemerintahan bisa berjalan. Namun untuk memastikan dan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas, Bupati Padang Lawas berpesan pada para pegawai yang baru dilantik agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sungguh-sungguh, profesional, serta berintegritas. Karena SK yang diberikan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus tetap dijaga. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dengan sebaik-baiknya. Penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah seorang pegawai yang sudah 18 tahun mengabdi, Fauzan Hasibuan, merasa senang dan bersyukur telah diangkat menjadi pegawai P3K paruh waktu. Dirinya berharap ke depannya bisa diangkat menjadi pegawai tetap tanpa perjanjian kerja di pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Lebih bersemangat. Pengabdiannya sudah berapa lama Pak di sini Pak? 18 tahun. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian pemerintah sama kami. Ya pemirsa, dalam rangka liburan semester sekolah dan program andalan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan makan bergizi gratis kepada siswa untuk meningkatkan asupan gizi anak Indonesia tetap berjalan. Dengan berketentuan 1 porsi MBG setara dengan nilai menu harga Rp10.000. Pembagian jatah MBG kepada siswa di saat siswa libur semester, program MBG masih tetap berjalan dengan cara sejumlah SPPG di Kabupaten Labuhan Batu Utara membagikan kepada siswa dengan cara 1 kali pembagian untuk jatah 7 hari belajar atau efektif hari kerja.
Salah satu SPPG Kuala Hulu membagikan menu makanan sebanyak 9 item terdiri dari puding, bubur, buah, kurma isi 4 hingga 7 butir kacang Bogor, roti selai, roti tawar masing-masing 1 bungkus, telur rebus 4 butir, buah pir dan nenas segar masing-masing 1 buah. Salah seorang siswa menerima MBG Rama Agung Prasetyo mengatakan dirinya dapat 2 bungkus buah kurma, roti selai dan roti tawar masing-masing 1 bungkus, serta buah pir dan nenas. Dirinya dan teman-teman satu sekolah berasa senang meskipun di masa liburan semester namun tetap mendapat jatah MBG. Kami hari ini mendapat 2 picis kurma, 1 buah roti, baru ada 1 buah nanas dan 1 buah pir, baru ada 1 bungkus roti. Alhamdulillah senang Pak, karena kan pas libur gini kan dapat MBG, pas libur dapat MBG juga ini ternyata gitu. Ketua Dewan Pendidikan Zurul Bakti Aziz menjelaskan pihaknya sangat mendukung program MBG, namun dalam pengelolaan menu yang dikeluarkan oleh SPPG harus setara dengan makanan senilai Rp10.000 per porsi dan tidak boleh dikurangi. Dengan dibagikannya jatah menu MBG selama 7 hari. Kalau memang ini sudah program dari nasional, khususnya dari Pak Presiden Prabowo, kita sepenuhnya dari Dewan Pendidikan terus mendukung program ini. Mengapa kita dukung? Ini adalah untuk kesehatan anak-anak kita, pertama. Dan yang kedua, persoalan sekarang masa liburnya anak-anak dari hari pertama sampai hari ini, kalau anak-anak bersedia datang, maka pihak MBG dipersilakan menghadirkan makanannya sebagaimana biasanya. Itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, diharapkan kepada MBG jangan kurangi jatah atau porsi anak-anak yang 10.000 itu per siswa-siswa. Ya pemirsa, menjelang pergantian tahun, aktivitas jual beli di pasar tradisional Sambu, Kota Medan mengalami peningkatan. Sejak pagi hari, pedagang dan pembeli memadati areal pasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan menyambut tahun baru. Sejak pagi hingga sore hari, kios-kios pakaian ramai pembeli. Proses tawar-menawar berlangsung ramai dan para pedagang menawarkan berbagai jenis pakaian seperti gaun, kaos, kemeja, celana, hingga baju anak dengan harga terjangkau. Maini Saragi, salah seorang pedagang pakaian wanita, mengatakan dirinya sudah mulai berjualan sejak 10 tahun lalu dan mengaku tahun ini omsetnya mengalami peningkatan penjualan dibandingkan tahun lalu. Saat mendekati Tahun Baru dan Idul Fitri biasanya mengalami peningkatan penjualan. Ia mengaku para pembeli sering membandingkan harga pakaian dengan platform belanja online dalam proses tawar-menawar. Sehingga banyak kios yang sudah tutup, bahkan pasar lainnya yang tidak beroperasi karena maraknya pembeli melalui perbelanjaan online. Kalau akhir tahun ini alhamdulillah sih rame. Cuman kalau di hari biasa, nggak di hari besar kayak gitu, ya sepi juga sih, Dek. Jualannya itu ini musiman, kayak ini kan misalnya mau tahun baru, ibu ya jualan brokat apa untuk persiapan untuk Natalan lah yang umat Kristiani, Dek. Pastilah, pasti mempengaruhi besar kali, Dek, karena kan mereka yang jual online itu harganya gitu, mereka sepertinya di situ seperti banting harga gitu. Kami aja yang jualan seperti di sini kadang bingung gitu kan, pembeli datang di online kok bisa murah ya gitu. Salah seorang pembeli, Duma, mengaku lebih senang berbelanja ke toko karena bisa melihat langsung barang yang ingin dibeli sesuai keinginannya, serta menghindari barang yang tidak sesuai foto di platform belanja online. Menurutnya harga relatif murah dan terjangkau. Duma menjadikan pusat pasar Medan sebagai pilihan untuk persiapan tahun barunya. Nah, istilahnya kalau udah online kan belum tentu sesuai dengan keinginan yang kita mau. Kalau langsung kan harganya banyak pilihan, murah gitu. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sesero Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini.
Terima kasih rekan Indonesia dari TPRI Sumatera Utara. Saya Dinda dari Sisi Rum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, kami akan mengajak Anda untuk melihat pantauan arus lalu lintas di Jalan Tugu Batas Kota atau Jalan Gatot Subroto. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Kota Medan menuju luar kota mengalami kepadatan kendaraan. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatkan volume kendaraan sangat memasuki libur panjang Nataru. Kemudian kita melihat di simpang jalan SM Raja Pelangi, terpantau ramai lancar, namun diprediksi beberapa jam ke depan akan mengalami kemacetan karena bersamaan dengan jam pulang kerja. Meskipun demikian, personel Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kemacetan terjadi. Selanjutnya kita menuju ke simpang Putri Hijau atau Perintis atau simpang TPRI. Bisa dilihat langsung situasi arus lalu lintas yang datang dari arah jalan Balai Kota terpantau lancar dan tidak menimbulkan kepadatan kendaraan. Begitu juga yang datang dari arah Perintis terpantau lancar. Namun diprediksi akan mengalami kepadatan di sore hari sehingga mengakibatkan kenaikan volume kendaraan. Kemudian kita menuju ke Jalan Iskandar Muda Gajah Mada. Terpantau situasi arus lintas ramai lancar dari Jalan Iskandar Muda menuju Jalan Gajah Mada. Begitu pula arah sebaliknya. Bagi pengendara roda 2 diharapkan berhenti di ruang henti khusus yang telah disediakan. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Lengkapi surat-surat berkendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi sore ini langsung dari Sisi Rum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan. Kami kembalikan ke studio TPRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau Medan. Ya pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Batubara menggelar musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap serta pemberian tali asih untuk atlet yang berprestasi. Musorkap KONI Batubara tahun 2025 ini digelar di Aula Kantor Bupati Batubara kemarin. Kegiatan ini dihadiri para pengurus KONI Batubara, pengurus kabupaten cabang olahraga dan sejumlah instansi terkait. Musorkap diawali dengan penyerahan tali asih kepada para atlet asal Kabupaten Batubara yang meraih prestasi dalam berbagai ajang olahraga, di antaranya di Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, dan kejuaraan nasional lainnya. Dalam Musorkap ini, Ilyas yang menjadi calon tunggal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Batubara periode 2020 dan 2023 dengan didukung 19 pengurus kabupaten cabang olahraga dari 23 pengurus kabupaten cabang olahraga yang aktif di Batubara. Ketua Umum KONI Batubara Ilyas dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pengurus kabupaten cabang olahraga yang telah bekerja keras memajukan olahraga di Batubara. Ia juga menyebut akan mendukung visi dan misi pemerintah di bidang olahraga. Saat ini KONI Batubara sedang mempersiapkan para atlet yang akan diikutsertakan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Pertama, pada intinya kita mendukung visi misi pemerintah melalui olahraga dengan pencapaian prestasi yang optimal ke depannya. Khusus dalam waktu dekat, dalam 1 tahun ini kita akan mengikuti yang namanya Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap kita bisa mengikuti semua cabang secara optimal dan kita mempunyai keinginan berprestasi dalam yang optimal juga. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 1 Januari 2026. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 1 Januari 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Batubara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang merata di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Labuhan Batu Utara, Langkat, dan sekitarnya.
Untuk malam hari berpotensi hujan ringan merata hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, serta untuk dini hari berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 14-31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 74-98%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3-9 km per jam. Titik panas atau spot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 30 Desember 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi dalam waktu lama, yang mungkin dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yunis Syalfani pamit undur diri. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Selamat sore dan sampai jumpa.